Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 127 sampai dengan 129. Aku menjadi tahu bahwa dalam situasi seperti itu, aku tidak dapat mengharapkan pertolongan dari siapapun. Dan aku mulai berdoa serta memohon kepada Tuhan supaya Ia mengirim seorang Bapa pengakuan. Aku menginginkan supaya seorang imam mengatakan satu kata ini kepadaku. Tenanglah suster, berada di jalan yang benar. Atau tolaklah, semua ini karena tidak berasal dari Allah. Tetapi aku tidak dapat menemukan seorang imam yang tegas, yang dapat mengucapkan kata-kata itu dengan jelas dalam nama Tuhan. Karena itu, ketidakpastianku pun terus berlanjut. Oh Yesus, kalau memang Engkau menghendaki aku hidup dalam ketidakpastian seperti ini, terpujilah nama-Mu. Aku mohon kepadamu Tuhan, arahkanlah jiwaku kepadamu dan sertailah aku, karena dari diriku sendiri aku bukan apa-apa. Demikianlah aku dihakimi dari segala penjuru. Tidak ada lagi suatu pun dalam diriku yang lolos dari penghakiman para suster. Tetapi kini tampaknya semua itu sudah basi, dan mereka mulai meninggalkan aku dalam damai. Jiwaku yang tersiksa telah menikmati sedikit istirahat, dan aku menjadi tahu bahwa Tuhan telah sangat dekat denganku pada saat-saat penganiayaan seperti itu. Ini berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Suatu badai yang ganas menerpa lagi. Kini bagi mereka, kecurigaan-kecurigaan lama itu menjadi seolah-olah fakta nyata. Dan sekali lagi, aku harus mendengar nyanyian-nyanyian usang yang sama. Tuhan agaknya menghendaki seperti itu. Tetapi cukup aneh. Kemudian aku mulai mengalami berbagai kegagalan, juga secara lahiriah. Ia menimpakan kepada banyak penderitaan dengan segala jenis yang hanya diketahui oleh Allah. Tetapi aku berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan segala sesuatu dengan maksud yang murni. Kini aku dapat melihat bahwa di mana-mana aku diawasi ibarat seorang pencuri. Di kapel, di saat aku sedang melaksanakan tugas-tugasku, di kamarku, kini aku sadar bahwa di samping kehadiran Allah, aku juga selalu merasakan di dekatku kehadiran insan. Dan aku harus mengatakan bahwa lebih dari satu kali kehadiran insan ini sangat menggangguku. Kadang-kadang terjadi, aku bertanya-tanya, apakah aku harus menanggalkan bajuku waktu mandi atau tidak? Sungguh, bahkan tempat tidurku yang sederhana itu banyak kali diperiksa. Lebih dari satu kali aku tertawa geli ketika aku tahu bahwa mereka bahkan tidak membiarkan tempat tidurku tak terjaga. Salah seorang suster memberitahu aku bahwa ia sendiri datang untuk mengawasiku di dalam kamarku setiap petang untuk melihat bagaimana tingkah lakuku di dalam kamar. Tetapi para superior adalah tetap superior. Meskipun secara pribadi mereka merendahkan aku dan kadang-kadang memenuhi aku dengan segala macam keraguan-raguan,
mereka selalu mengizinkan aku melakukan apa yang diminta Tuhan. Memang tidak selalu dengan cara yang aku minta, tetapi dalam beberapa cara yang berbeda. Mereka memenuhi tuntutan-tuntutan Tuhan dan memberiku izin untuk semua kurban serta mati raga yang diminta Tuhan dariku. Suatu hari, salah seorang muder menumpahkan kemarahannya yang hebat kepadaku dan merendahkan aku sedemikian rupa sehingga aku berpikir bahwa aku tidak akan mampu menahannya. Ia berkata kepadaku, "Hei manusia aneh, histeris dan pelihat, keluarlah dari kamarku. Aku tidak mau tahu, suster." Ia terus menumpahkan ke atas kepalaku apa saja yang dapat ia pikirkan. Ketika aku masuk ke kamarku, aku menelungkupkan wajahku di hadapan salib, dan kemudian aku memandang Yesus. Namun aku tidak lagi mampu mengatakan sepatah kata pun, tetapi aku menyembunyikan segala sesuatu dari orang lain dan bersikap seolah-olah tidak ada sesuatu yang telah terjadi antara kami. Setan selalu mengambil keuntungan dari saat-saat seperti itu. Bayangan keputusasaan mulai muncul ke permukaan. Inilah ganjaranmu untuk kesetiaan dan ketulusanmu. Bagaimana orang dapat tulus hati kalau ia sedemikian tidak dipahami? Yesus, Yesus, aku tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Sekali lagi, dengan beban ini, aku tersungkur di lantai dan keringatku mulai mengalir dan rasa takut mulai menguasai aku. Aku tidak memiliki seorang pun untuk menyandarkan diriku secara batin. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. "Jangan takut, aku menyertaimu." Suatu sinar yang luar biasa menerangi budiku, dan aku menjadi sadar bahwa aku tidak boleh menyerah dalam kesedihan seperti ini. Aku dipenuhi dengan suatu kekuatan dan meninggalkan kamarku dengan keberanian baru untuk menderita. Yesus, Engkau andalanku.